siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Krisnadipayana, Bapak Ucaimid Berobi SS MSI. Yang terhormat, Bapak Dr. Anton Mardianta, Dr. Andes MA, selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Yang terhormat, Bapak Dr. Asep Pusanto, MSc, selaku pengamat dan peneliti Wellbeing Institute, serta teman-teman diskusi online pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah. Selanjutnya, saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Ketua Pelaksana. Ketiga, penghantar oleh Bapak Ucaimid Berobi SS MSI. Keempat, acara inti webinar. Kelima, penutup dilanjut dengan foto bersama. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara webinar yang bertema penerapan Agile era revolusi membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Laras Ayu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ucaimid Berobi SS MSI selaku Kaprodi Administrasi Publik. Yang terhormat Bapak Dr. Anton Mardianta, Dr. Andes MA selaku pemateri pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Susanto MSc selaku pemateri pada hari ini. Dan juga teman-teman peserta webinar yang saya banggakan. Terima kasih buat teman-teman peserta yang telah berpartisipasi untuk meluangkan waktunya menghadiri kegiatan webinar pada hari ini. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penghantar Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Krisnadipayana kepada Bapak Ucaimid Berobi MSI, kami persilakan. Terima kasih Mbak Nadia selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guest speaker, Bapak Dr. Anton Mardianta dari Divisi UNER Universitas Airlangga, dan juga yang saya hormati Bapak kita tidak lupa ya administrasi publik terutama angkatan 2018 ini berkolaborasi dengan BMVA Office ya. Webinar kali ini bertema penerapan Agile Governance dalam menghadapi era revolusi 4.0. Agile Governance sering diartikan kemampuan pemerintah daerah dalam merespon perubahan serta tuntutan yang terjadi di masyarakat, di mana perubahan yang sangat cepat, terutama diakselerasi dengan era revolusi 4.0 ini, yang mana pada era ini diutamakan pemanfaatan digital ya, sehingga tuntutan pemerintah ini harus bertransformasi ke agile governance. Ini sangat penting ya, dan menjadi suatu kewajiban. Dalam hal ini, tidak ada pemerintahan yang agile
tanpa inovasi tentunya. Karena inovasi tidak hanya untuk inovasi itu sendiri, tetapi inovasi untuk meningkatkan performance dari pemerintah, dan tentunya inovasi ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pidato kenegaraan tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa inovasi bukan hanya pengetahuan, tetapi inovasi adalah budaya. Ya. Hal ini tentu harus diakselerasi ya untuk menjadikan lompatan jauh ke depan. Di saat kita sudah siap sebuah perubahan yang sangat kita siapkan dan siap melompat, namun kemudian dihantamkan oleh kondisi pandemi. Tentu penyelenggaraan pemerintah sangatlah terganggu, baik dari segi pelayanan ataupun birokrasinya, ini harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun inovasi ini dengan adanya pandemi justru harus menjadi prioritas ya di masa pandemik ini, baik bagaimana upaya pemerintah agar tetap menjalani pelayanan yang disesuaikan dengan paradigma yang sekarang ini kan new normal. Orang biasa dari rumah, menggunakan webinar, menggunakan sekarang masker, hand sanitizer, semuanya itu sudah hal yang lazim kita bawa kemana-mana. Dan ini merupakan kebiasaan baru. Nah, bagaimanapun ini upaya pemerintah untuk menyelenggarakan, kuncinya adalah bagaimana kita melaksanakan agile governance ini. Kita sebagai akademisi tentu sangat mengharap ilmu dari para speaker ini, semoga webinar ini dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar segera bertransformasi menjadi agile governance. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, ya kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berwebinar, semoga webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak atas pengantaran telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara webinar yang bertema penerapan agile governance dalam menghadapi tantangan di era revolusi 4.0 yang akan dibawakan oleh moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada MC. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jeremy Rinaldi, selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Krishna Dwi Payana. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian untuk menjadi moderator pada hari ini. Antum, Pak Asep, Pak Ucai. Siap. Mohon izin. Sebelum masuk ke materi yang disampaikan oleh pemateri, izinkan saya membacakan biodata kedua pemateri kita pada hari ini. Pemateri pertama kita, Dr. Antun Mardianta, Dr. Andes MA, Pendidikan
S1 jurusan Ilmu Administrasi Negara Visipol UGM, S2 Ilmu Administrasi Negara Pasca Sarjana UI, S3 Program Doktor Ilmu Administrasi Publik via UB, pengalaman bekerja, dosen tetap Departemen Administrasi Publik Fisip Unair. Yang kedua, dosen S1 Administrasi Publik Fisip Unair, dosen S2 Magister Kebijakan Publik Fisip Unair. Yang keempat, dosen S2 PSDM Sekolah Pasca Sarjana Unair. Yang kelima, dosen S3 Ilmu Sosial Fisip Unair. Dan yang terakhir, dosen S3 PSDM Sekolah Pasca Sarjana Unair. Ada juga tugas tambahan beliau, Ketua Laboratorium Ilmu Administrasi Negara Fisip Unair dari tahun 1999 sampai 2006. Ada juga Ketua Program Studi S2 Magister Kebijakan Publik Fisip Unair. Dan terakhir Ketua Departemen Administrasi Publik Fisip Unair. Ada juga pengalaman profesional lain, konsultan beberapa program World Bank. Ada juga konsultan beberapa program USAID. Dan yang ketiga, konsultan program AU SAID. Apa nih? Namanya? Dan yang terakhir, konsultan program ADB. Beliau juga mengikuti asosiasi di sini, pengurus DPP Indonesia Association for Public Administration. Yang kedua. Dan ini pemateri kita yang kedua pada hari ini, Dr. Asep Kususanto, MSc, data pribadi, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Mei 1965, pekerjaan sebagai tenaga pengajar dan juga konsultan, pendidikan, Doktor Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, lulus pada tahun 2007, dan yang kedua, Master of Public Policy Management, Monash University, Australia. Dan yang terakhir, sarjana S1 Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lulus tahun 1989. Mungkin langsung saja ke pemateri pertama kita, Pak Antun Mardianta, Dr. Andes MA. Dipersilakan, Pak. Oke, terima kasih Mas. Mohon izin share screen. Saya belum dapat akses, Mas. Bentar Pak, mohon maaf. Oke. Share screen-nya tolong di-on-kan. Share screen-nya tolong. Share screen-nya. Mungkin sudah bisa, Pak? Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat para dosen, para pimpinan di VIA Universitas Krishna Dipayana, para narasumber, dan para mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para penyelenggara webinar ini, karena ini kalau mahasiswa memilih tema penerapan Agile Governance dalam menghadapi tantangan di era revolusi 4.0, itu berarti update sekali ilmunya, dan itu menunjukkan kalau mahasiswa via Unkris sangat update, dan berarti di balik itu juga ada dosen-dosen yang istimewa. Amin. Terima kasih. Tidak semua mahasiswa memikirkan ini sekarang. Betul. Masih ada yang ketinggalan. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba memberi kontribusi pada materi ini, tetapi mungkin ya dengan segala keterbatasan saya yang saya tahu begitu. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, outline materi saya kira-kira seperti ini. Banyak tapi kecil-kecil, pendek-pendek, nanti saya akan
sekilas menyampaikan ulang revolusi industri 4.0 itu seperti apa, kemudian era VUCA, dan kemudian kondisi Indonesia saat ini, mengapa Indonesia kondisinya seperti itu dari perspektif tema yang kita pilih ini, kemudian bagaimana kebijakan publik yang inovatif dan agile sebagai inti dari governance, kemudian mengapa banyak negara mengadopsi kebijakan publik yang agile, dan tantangan penerapan agile governance, kemudian bagaimana menciptakan agile governance di era VUCA. Itu poin-poin materinya, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya sekedar merefresh, saya yakin ini para mahasiswa, apalagi para dosennya sudah sangat paham dengan revolusi industri yang keempat ini, yang mengaburkan batasan antara lingkungan, fisik, digital, dan biologis. Ini istimewa sekali, banyak sekali perubahan yang mendasar dibanding revolusi industri yang sebelumnya. Jadi revolusi industri yang keempat ini disebut sebagai sistem cyber physical. Di situ konektivitas manusia, mesin, dan data, waktu nyata di mana-mana. Perubahannya sangat kelihatan sekali. Era disrupsi dibilangnya begitu. Kalau di Jakarta ini Profesor Renat Kasali yang paling sering menyampaikan dulu di awal-awal era disrupsi ini. Ini ciri-cirinya itu banyak sekali penerapan artificial intelligence. Kita sangat akrab dengan big data. Semua bahkan sekarang di era pandemi riset mahasiswa skripsi saja pakai big data gitu. Big data. Kita sangat biasa dengan cloud computing dan kita sudah sangat biasa dengan Internet of Things. Kemudian di sini ada revolusi yang instan, yang bersifat personal dan berskala masif. Dan di situ kita kemudian hafal ini yang akrab sekali perusahaan-perusahaan yang muncul di era ini, Apple, Samsung, Tesla, Amazon, Google, Spotify, Tokopedia, dan seterusnya, yang sebelumnya ini bukan apa-apa gitu ya, tapi sekarang menjadi istimewa sekali posisinya. Oke, nah kondisi seperti inilah yang disebut sebagai volatile, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat, tadi sudah disinggung Pak Ketua Program Studi, Pak Hamid, tidak dapat diprediksi sebelumnya, tetapi memberikan efek yang besar dan tidak terduga. Semakin tidak stabilnya volatile dunia, akan semakin cepat perubahan itu terjadi. Nah, itu yang kita alami sekarang ini. Dan seperti yang biasa Anda pahami, administrasi publik, governance, ketinggalan biasanya dalam urusan ini. Kalah cepat. Betul, dokter, betul. Ya, ini. Kita ini di persimpangan jalan. Perkembangan dan keadaan sekarang, ini yang terjadi. Jadi mengapa seperti itu, asal-usulnya dari sini. Ada uncertainty. Perubahan yang sangat cepat ini diyakini menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Ada mobilitas dan kompleksitas, meningkatnya mobilitas masyarakat dunia dan terus bertambahnya intensitas penggunaan teknologi. Kemudian forecasting ekstrapolatif, metode ini mengandalkan data masa lalu untuk memprediksi masa depan dan tidak relevan saat ini. Ini yang masih dipraktekkan. Sudah ketinggalan metode ini, tetapi di birokrasi pemerintahan masih jalan sampai hari ini. Betul. Kemudian kalau kita lihat yang sekarang pegang kendali di birokrasi pemerintahan kita, itu adalah generasi saya, generasinya Pak, ini apa yang senior-senior, baby boomers, gitu. Jadi begitu, karena Pak Asep ternyata adik kelas saya di Visipol UGM, maka leres Kang Antun. Ya, jadi begitu, kita generasi baby boomers sudah harus minggir. Kita harus beri kesempatan kepada adik-adik. Jadi ini komposisinya kita masih didominasi eselon 1 pengambil kebijakan yang strategis, semuanya generasi baby boomers. Persis, repot kita. Yang generasi berikutnya ini yang ciri-cirinya sangat beda dan kita perlu pelajari perilaku masing-masing generasi ini betul-betul berbeda, ekspektasinya berbeda, cara pandangnya berbeda, sementara tantangannya tidak match lagi, tidak kompatibel lagi dengan karakter beliau-beliau. Nah, itu yang terjadi. Sistem karir kita masih memikirkan senioritas. Nah, itu masalah besar.
Terus, nah masalah besar di birokrasi, bagi birokrasi, terutama dalam pengambilan keputusan, adalah ketidaklengkapan informasi yang diperoleh. Ketidaklengkapan informasi ini berdampak pada kegamangan atau ambiguitas birokrasi publik untuk menghasilkan keputusan yang tepat, yang pada akhirnya merugikan kepentingan banyak pihak. Itu problem besar. Dan kemudian tantangan kita adalah era VUCA, yaitu singkatan dari volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Nah, itu yang kemudian lebih berat lagi kalau kita dalami. Tantangannya seperti itu. VUCA menjadi populer dibicarakan di kalangan pengusaha dan akademisi sekarang. Tapi sejarahnya dulu ini pertama kali dicetuskan dalam dunia militer Amerika, sudah lama, tahun 87, menggambarkan kondisi dunia multilateral yang dinamis, fluktuatif, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu pasca Perang Dingin. Nah, di situ ada perubahan yang signifikan terhadap ekspektasi masyarakat menyangkut kecepatan dan ketepatan era VUCA ini. Pembicaraan VUCA dikaitkan dengan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan karena adanya disruption. Itu bisa baca yang buku yang paling elementer, bukunya Profesor Renat Kasali itu, Disruption, yang Evan banyak sekali. Karakteristik publik yang bekerja secara kaku, rutin, dan prosedural bertolak belakang dengan VUCA. Nah itu, jadi birokrasi kita, governance kita masih kaku, rutin, prosedural, dan itu bertolak belakang dengan tantangan VUCA. Apabila ini tidak diantisipasi dengan baik, VUCA yang seharusnya menjadi peluang bagi birokrasi publik, bagi governance, untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan agile, akan berubah menjadi ancaman serius bagi birokrasi. Ini kondisi Indonesia saat ini. Ada suara yang masuk. Bisa di-mute. Peringkat easy doing business kita kalah dari sejumlah negara tetangga kita di ASEAN saja. Ya enggak usah ngejar Singapura, tapi yang lain gitu. Kita kalah jauh dengan yang itu. Kemudian kita lemah dalam tata kelola pemerintahan dan koordinasi antara pemerintah baik pusat maupun daerah, juga antara perencanaan dan penganggaran. Ini risetnya teman-teman di adik-adik saya di MKP Visipol UGM menunjukkan itu semua. Mas Erwan sama Mas Agus Pramusinto melakukan riset-riset itu, dan hasilnya seperti itu. Nah, kita juga rendah kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh birokrasi Indonesia. Indikasinya apa? Dua. Satu, regulatory quality index kita rendah. Indeks kualitas peraturan perundangan kita. Yang kedua, government effectiveness index kita juga rendah. Efektivitas pemerintahan kita indeksnya rendah. Nah, itu problem besar. Sementara tantangannya tadi sudah kita paparkan seperti itu. Nah, mengapa demikian? Kalau kita dalami lagi, itu kita bisa analisis kira-kira seperti ini. Sistem governance kita tertinggal dibanding negara lain, kalah cepat dan tepat menghadapi perubahan situasi yang terus-menerus berubah. Kita masih menggunakan cara berpikirnya Weber yang hierarki dan seterusnya. Kita masih memikirkan mejanya yang lebih besar, ruangan yang lebih besar, ada sekretaris di situ, ada prosedur dan seterusnya yang sedemikian kaku. Jadi ciri-ciri birokrasi Weberian itu masih melekat di birokrasi kita. Kemudian sementara di sisi lain, munculnya big data yang memiliki sifat velocity, volume, variety, value, veracity itu masalah besar. Dan kemudian birokrasi publik kerja dengan berpedoman pada regulasi, prosedur, hierarki, kontrol yang membentuk karakter itu. Seperti sekarang ini, Mas Ian. Birokrasi kita masih seperti itu. Kemudian disrupsi teknologi dan big data mengubah pandangan dan harapan masyarakat. Masyarakatnya yang pegang gadget sudah sedemikian banyak, yang melek teknologi sudah sedemikian banyak, apalagi di Jakarta ya. Kemudian birokrasi publik kehilangan ruang untuk berinovasi karena mengedepankan keajegan. Ini risetnya almarhum Profesor Agus Dwianto, Ketua Lembaga Administrasi Negara almarhum senior saya. Agus. Jadi seperti itu. Kemudian masyarakat saat ini menuntut birokrasi bekerja dengan efektif, efisien, dan proaktif. Nah, disinilah ada ironi.
sistem governance yang diharapkan menjadi penggerak perubahan itu di satu sisi, tapi di sisi lain justru masih menampilkan kondisi yang masih birokratis, yang wajahnya wajah jadul, yang wajah Weberian seperti itu. Jadi di sisi lain, satu sisi dia merupakan harapan mestinya kalau di era perubahan seperti ini, gonjang-ganjing seperti ini, harapannya birokrasi yang duluan jadi motor penggerak, tetapi ternyata yang terjadi justru seperti itu. Lanjutannya adalah kalau di bidang kebijakan publik seperti apa? Nah, proses formulasi kebijakan yang dilakukan seringkali butuh waktu durasi yang panjang. Proses-proses Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa semuanya tahu, apalagi di Jakarta sangat paham. Kalau merumuskan RPJMN, misalnya RPJMN-nya Presiden Joko Widodo ketika periode kedua, berapa lama itu dirumuskan? Panjang sekali. Sementara daerah sudah menunggu-nunggu. Kemudian model birokrasi terkonsentrasi pada keputusan dari pimpinan puncak membuat pengambilan keputusan menjadi lamban. Kelambanan itu yang ada time lag-nya tadi, karena jeda waktu yang lama itu tadi, proses perumusan kebijakan, berdampak pada hilangnya momentum untuk penyelesaian masalah. Masalahnya sendiri sudah berubah karena terlalu lama ini membuat rumusan kebijakan itu. Terjadinya time lag menjadikan masalah menjadi semakin rumit ketika akhirnya suatu kebijakan dirumuskan. Dan keterbatasan kapasitas birokrasi publik dalam merespon kompleksitas masalah itu. Kemudian, nah, apa yang terjadi dengan integrasi ICT di sektor pemerintahan kita? Seharusnya integrasi ICT di sektor pemerintahan itu bertujuan secara komprehensif. Normatifnya begitu. Demi efisiensi seluruh masyarakat dengan tujuan akhir produktivitas dan juga daya saing dalam menghadapi tantangan global. Melalui Big Data Analytics, nah ini sekarang metode yang sedang in, birokrasi publik dapat membuat kebijakan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang ada untuk melihat dampak dan koneksi antar kebijakan. Sumber data dari Big Data ini bersifat dinamis, real time, menggunakan teknologi dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu menggabungkan beberapa informasi dalam skala besar yang sebelumnya saling terpisah. Dalam era baru ini menjadi hal baru bagi policy maker, karena sekarang dimudahkan. Kalau punya staf yang ahli di bidang Big Data, di bidang data mining, di bidang manajemen data, itu sangat menarik. Kemudian bisa menampilkan korelasi-korelasi tersembunyi yang sebelumnya mustahil untuk dilakukan analisisnya. Betul. Sekarang bisa. Betul. Nah itu. Betul. Langkah ini mampu memangkas waktu dan sumber daya yang meningkatkan kualitas perencanaan dan hasil kebijakan yang lebih responsif serta berdasarkan pada evidence-based public policy. Nah itu jawabannya yang seharusnya seperti itu. Tapi apakah sudah bisa dijalankan di Indonesia, itu masalah. Nah, bagaimana kebijakan publik yang inovatif dan agile? Kebijakan yang inovatif memerlukan prakondisi seperti SDM yang berkualitas, lingkungan kerja yang dinamis, integrasi dengan ilmu pengetahuan baru, data science misalnya sekarang harus menjadi bagian dari kurikulum di perguruan tinggi. Data analytics harus masuk di kurikulumnya ilmu administrasi publik. Internet of Things apalagi dasar-dasar itu. Serta kolaborasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Konsep agile hadir untuk memberi tawaran birokrasi pada sebuah paradigma baru, meskipun pada awalnya terminologi ini dipakai untuk pengembangan software di sektor swasta ya, pelayanan digital begitu. Tapi sudah sekarang diambil di sektor publik. Agile adalah kumpulan kebijakan untuk metodologi manajemen adaptif yang telah dilakukan lebih dari 2 dekade yang lalu untuk meningkatkan relevansi, kualitas, fleksibilitas, dan nilai solusi bisnis. Asal-usulnya dari sana. Nah, mengapa dalam 2 dekade terakhir banyak pemerintah di dunia mengadopsi paradigma agile ini? Ini mohon maaf, kecil-kecil. Ini contoh buktinya adalah Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam sehingga Pak Presiden marah-marah itu. Ada sejumlah perusahaan besar mau relokasi dari China, tetapi kita kalah bersaing, mereka memilih Vietnam, memilih Filipina, karena kita tidak siap dengan itu. Birokrasi kita masih susah. Kita masih banyak pejabat di daerah yang kalau calon investor itu tidak menghadap dan kemudian bawa amplop, nggak dilayani. Nah itu repot.
Jadi masih yang seperti itu. Ya, mungkin juga karena jabatannya ada yang beli, jadi susah kali itu. Leres Pak Dokter. Itu. Ini tantangannya kemudian. Penerapan Agile Governance di Indonesia. Ini yang pertama personalize. Birokrasi dituntut untuk menciptakan pelayanan publik bukan one suite for all, tetapi personalize. Itu karena cirinya begitu. Sudah tidak layak lagi yang one suite for all. Harus inovatif. Cara kerja sistem governance selama ini terbukti tidak mampu menghasilkan kebijakan yang inovatif. Harus cepat dan efektif. Sistem governance yang menerapkan paradigma agile harus merespon dengan cepat dan efektif. Nah, bagaimana mewujudkan itu semua? Maka kita harus sampai pada paradigma baru. Kehadiran terminologi agile sebagai paradigma organisasi baru yang melihat pada lingkungan UK, itu seperti itu, inovasi perubahan, birokrasi publik ini memiliki kualifikasi dan kapasitas baru yang mampu menciptakan pola perumusan, bahkan model pelatihan baru, adaptasi individu, kualifikasi teknis, kemampuan berpikir kritis, dan inovatif dalam pemecahan masalah. Kemudian kemauan untuk berubah, keberhasilan sistem governance dan kebijakan publik yang agile terletak pada kemauannya untuk berubah. Dinamis, saat dunia menghadapi VUCA, sistem governance Indonesia harus belajar bahwa perubahan tidak dapat diantisipasi dengan mereplikasi pengalaman-pengalaman di masa lalu. Ini yang masih sering dilakukan di pemerintahan kita. Masih berdasarkan pengalaman-pengalaman lama, sementara tantangan kita sesuatu yang belum pernah terjadi di masa lalu. Nah, itu tidak relevan lagi pengalaman masa lalu. Menciptakan sistem governance yang agile dan inovatif, maka harus value proposition by agile leadership, mengubah upfront planning dengan incremental planning dan menerapkan kualitas produk layanan. Leadership-nya harus karakter pemimpin yang siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak bisa diprediksi. Kita harus citizen-centric, sistem governance kita. Warga negara memegang peranan yang amat penting dalam sistem governance yang agile. Nah, apakah sekarang seperti itu? Pertanyaan besar, silakan para mahasiswa meneliti. Bagaimana human resources-nya, investasi sumber daya manusia untuk menguasai bidang ilmu-ilmu baru dengan beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti ini. Sistem governance Indonesia perlu menjadi agile dan inovatif, tidak hanya untuk meningkatkan layanan publiknya, tetapi juga menjawab tantangan masa depan yang serba tidak pasti. Sebagai paradigma baru, sistem governance yang menerapkan akan dapat meningkatkan transparansi dan menjaring partisipasi masyarakat yang jauh lebih besar. Tentu saja penggunaan teknologi serta penguasaan kapasitas digital menjadi bagian yang tidak dapat dihindari bagi seluruh komponen sistem governance. Sebagai organisasi yang tidak tunggal, birokrasi saling terhubung satu dengan lainnya, dan ini membutuhkan keselarasan dan seluruh sistem pemerintahan yang berjalan. Eksplorasi terhadap metode dan cara kerja baru untuk mencapai hasil kebijakan yang optimal haruslah menjadi bagian pembelajaran dari birokrasi publik kita. Agility menawarkan adanya fleksibilitas dan adaptasi dari pelaku kebijakan untuk mempromosikan cara-cara inovatif, memaksimalkan sumber daya dalam menghadapi lingkungan yang volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous. Dengan demikian, kebijakan publik yang inovatif dan agile dapat memungkinkan untuk memenangkan persaingan di era VUCA, di era revolusi 4.0. Terima kasih, itu saja mungkin karena waktunya terbatas. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Antun buat penyampaian materinya. Sekarang ya? Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi 2, saya ingin menyapa Pak Dr. Ade Reza Riyadi yang baru bergabung. Selamat siang, Bapak. Selaku dosen VIA. Halo Kang Ade, apa kabar? Mungkin langsung saja masuk ke pemateri kedua. Bapak Asep, waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya pertama salam kangen, salam hormat.
Salam hormat buat Pak Dr. Antun, ini kakak kelas saya. Beliau itu kalau bicara pasti langsung didengar oleh RI1 karena dia sahabatnya Pak Praktikno, sekretaris negara kita. Dia ini Ya, langsung sekolahnya online. bareng gitu. Dan semua sudah dikupas habis tuntas oleh beliau. Saya tidak akan memberikan kuliah seperti itu lagi, tapi lebih suka saya dengan interaktif aja. Jadi teman-teman mahasiswa silakan di on-kan ininya, videonya, dan jangan di-mute, langsung komen-komen aja. Mohon izin Pak Dr. Antun, Bu Yuni, saya akan langsung, ya gini, jadi tantangan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Antun, itu tidak terhindarkan. Nah, tantangan ini sangat menohok ilmu administrasi. Kan kalian di departemennya fakultasnya ilmu administrasi kan. Sekarang kalau kita bicara konkret real, apa itu administrasi? Ujung-ujungnya kita akan berbicara tentang SOP kan. Apa itu SOP? Ujung-ujungnya kita akan berbicara alur. Alur itu apa? Alur itu adalah sebenarnya sudah diambil semua ilmunya ini oleh digital, oleh IT. Sebenarnya agile itu sebuah metodologi. Bagaimana alur itu menjadi efektif dan efisien. Nah, posisi ilmu administrasi lalu mau di mana? Ini pertanyaan saya satu. Kan Kang Amit harus jawab. Kang Ade Reza harus jawab di sana. Satu itu. Dan teman-teman harus ngeh nih. Karena ini positioning nih ke depan nih. Teman-teman lulusan ilmu administrasi mau kemana? Ini tantangan. Saya bilang tadi, wah hebat Dr. Antun udah kasih semua, kalian akan dibombardir oleh ilmu IT. Karena ini agile ini sebuah metodologi di mana komunikasi itu tidak bisa lagi satu arah. Dia multi layers, dan datanya itu bahkan data future, bukan data kemarin lagi kita pakai. Sudah on time, real on time. Oke, itu yang saya sampaikan. Intinya di situ. Kedua, ada lagi satu tantangan ketika teknologi sedemikian cepat, ini ada tantangan untuk peradaban kemanusiaan. Posisi manusia next itu mau di mana? Itu satu lagi yang harus kita agak hati-hati ya. Kita mungkin kalau teman-teman era saya, eranya Bobby Boomer nih sudah bacalah tentang tesisnya Polanyi gitu, tantangan teknologi ke depan itu apa gitu. Tapi teman-teman di S1 nih sekarang di ilmu administrasi ini belum, masih perlu banyak baca. Bahkan dari judulnya aja sudah menarik, implementasi agile technology. Nah, untuk implementasi aja teman-teman masih terkendala, apalagi untuk berbicara menemukan metode baru di dalam agile. Sekarang agile itu para penemu startup, para perumus, para pembuat softwarenya itu kelabakan karena mereka harus mengikuti user request. Jadi sekarang kalau teman-teman sangat ahli dalam request, dalam mencermati suatu software dari agile teknologi ini, metodologi ini, kalian akan dibayar mahal loh. Namanya itu user experience. Misalnya tombolnya kurang ini, nah itu akan dibayar mahal. Nah, silahkan teman-teman baca terus di Google. Kalau perlu jangan beli buku karena buku mahal, online aja semua. Saya sarankan itu. Dan terus belajar sama Prof. Dr. Antun. Dia pengalamannya banyak banget di bidang administrasi klasik ya. Kalau administrasi ke depan, nah dia nanti harus kasih tahu referensinya ke siapa. Oke, saya buka interaktif. Jangan ragu-ragu, langsung aja tanya. Boleh tanya ke saya, boleh tanya ke Dr. Antun. Please, online. Ayo. Saya nggak ngecap banyak-banyak, itu aja cukup. Cukup, anak-anak, ayo. Ayo, saya tantang nih. Pertanyaan yang sesulit-sulitnya, mumpung ada Dr. Antun. Persulit-sulitnya. Mohon izin Bapak. Ya. Mohon izin Bapak, mungkin untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya, cuman saya pribadi ingin bertanya Bapak. Oke, silakan. Terlebih dahulu. Oke, good. Tadi kita berbicara tentang agile governance, yang ingin saya tanyakan di sini adalah implementasi agile teknologi, apakah sudah ada pemerataan Bapak di negara kita? Kan kita tahu kan negara kita kan masih banyak yang tersamping untuk desa-desa di pelosok. Apakah sudah ada pemerataan Bapak di bagian situ? Pertanyaan yang bagus. Ke arah situ akan. Tapi di sini kan ada 3 faktor yang menjadi utama.
alatnya, jaringannya, dan orangnya. Ya, itu kita pertanyaan. Itu yang pertanyaan pertama, kedua itu tentang infrastruktur. Pertanyaan ketiga itu tentang orangnya. Nah, kita lihat aja data statistiknya, berapa pengguna IT, berapa pengguna user, berapa pengguna, itu kita akan bisa lihat seberapa jauh pemerataan itu sudah terjadi. Kita tidak bisa mengadili tanpa data. Oke, tapi ke arah situ akan dan pasti. Itu jawabannya. Baik, Bapak. Jelas nggak? Jelas ya? Jelas ya? Cukup jelas. Oke. Ya. Terima kasih, Bapak Sep. Ya. Mungkin dari Ada lagi, teman-teman teman-teman? sekalian yang ingin bertanya kepada Bapak Antun ataupun Bapak Asep, boleh langsung saja. Langsung aja, enak gini. Kita kalau di webinar suruh kayak kuliah klasik nggak bisa, nak. Nggak hidup, nanti teman-teman ngantuk, dimatiin semua tuh ininya. Iya, betul, Mute Bapak. semua sama Betul. dia. Ini juga perilaku ini. Udah langsung nyeletuk aja. Langsung nyeletuk aja. Gini loh, teknologi itu melubah budaya dan perilaku teman-teman. Teman-teman harus mulai langsung aktif. Ini, ayo. Nah, gitu. Ambil HP-nya. Buka langsung, tanya. Ayo cepet. Anak muda kok lama katanya agile. Ayo. Ayo teman-teman sekalian. Apa indikator agile? Aktif. Boleh dipersilakan Laras buat bertanya. Tadi kan dari PPT-nya Pak Dr. Antun kan menjelaskan tentang perubahan yang sangat cepat di bidang ini menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Nah, yang saya akan tanyakan, perubahan tersebut tuh condong ke arah negatif atau bagaimana, Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, Pak Dr. Antun ya, yang jawab ya, jangan saya ya. Ayo Pak Dokter. Boleh. Bapak Antun boleh langsung dijawab. Terima kasih. Mbak siapa nih tadi? Laras, Pak. Mbak Laras. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus itu. Nah, perkembangan yang cepat itu di satu sisi bisa menjadi peluang bagi yang siap, tetapi menjadi masalah besar yang tidak siap. Nah, tinggal Indonesia mau milih yang mana, mau jadi yang siap apa yang tidak siap. Mahasiswa ilmu administrasi publik juga gitu. Kalau lulus asal lulus, nah itu ke arah tidak siap itu. Ya. Harus melengkapi diri dengan SKP yang memungkinkan bisa agile itu tadi, sudah ditantang Pak Asep tadi. Jadi sekarang misalnya harus, kalau dimungkinkan, misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa mengadakan apa yang kompetensi yang di dalam kurikulum belum ada tapi dibutuhkan, ngundang narasumber. Nah, kemudian belajar bersama. Itu bagus seperti itu, tentang data science misalnya, data mining apa itu. Nah, itu sekarang harus dimiliki. Karena supaya misalnya jadi analis kebijakan publik, kalau nggak tahu data analytics, nggak mungkin sekarang. Di kantor-kantor yang modern, di konsultan yang modern, semua sudah pakai itu. Oke, terima kasih. Oke, saya menambahkan Dr. Antun. Di sini kebetulan ada Dr. Jadi, dia metodologi online. Dia metodologi risetnya online. Sangat relevan. Ya, silakan Dr. Jadi ini untuk mahasiswa kita. Mana Dr. Jadi ini kita undang untuk ngomong. Halo Dr. Jadi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda yang punya online nih, harus metodologi riset online. Nah, relevan sekali. Saya perkenalkan Pak Dr. Antun. Dr. Jadi ini sahabat kita, lulusan Teknik Kimia UGM, S1-nya. S3-nya, doktornya itu lulusan ini, ekonomi syariah. S3-nya. Ini anak unik ini. Dan dia punya paten metodologi riset, Dr. Antun. Oh, istimewa. Ya. Hanya orang Indonesia satu-satunya yang punya ya dia ini, Dr. Antun. Makanya saya bawa ke sini, saya undang, supaya dia kalau perlu menebarkan ilmunya ke sini. Silakan Dr. Jadi. Ini Dr. Antun kakak kelas kita, dia sahabatnya Pak Pratikno. Terima kasih Prof. Antun. Terima kasih sama-sama teknik ini. Nggak sehebat Pak Asep lah, itu terlalu tinggi menjunjung, nanti jatuhnya sakit nanti. Wong Pati ngerendah hati nih. Monggo Pak Jadi, monggo Dokter Jadi. Silakan Bapak.
terima kasih diberi kesempatan untuk sedikit menyampaikan bahwa pada dasarnya kita itu sekarang ada di zaman yang segala sesuatunya sudah online. Nah, pada saatnya juga kami memang belajar khusus mengenai kebenaran, tapi dalam konteks atau perspektif agama yang kita namakan muamalah, artinya dalam masyarakat. Kebenaran dalam masyarakat itu diukurnya dengan menggunakan kemaslahatan. Jadi kalau masalahnya tinggi, objeknya menjadi benar. Kalau masyarakatnya rendah, objeknya menjadi sebaliknya. Nah, sekarang memang kemaslahatan itu refernya ke siapa? Ke semua masyarakat. Kalau zaman dulu memang sulit sekali untuk mengumpulkan nilai kemaslahatan itu dari masyarakat seluruhnya. Tapi zaman sekarang menjadi memungkinkan. Intinya, kita mengolah data hanya 100 sampling atau responden dengan 1 juta sampling atau data responden, itu sama saja. Nah, sekarang saatnya kita semua untuk menampilkan kemaslahatan publik atau kebenaran, ini kita anggapnya sebagai suatu kebenaran, itu dari masyarakat. Problemnya memang sekarang masih kita melakukan satu pendekatan atau edukasi publik lah. Kita masih melakukan sosialisasi dan edukasi publik agar masyarakat mengerti. Nah, tipe-tipe riset yang sedemikian sudah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa untuk kajian ilmiah. Saya sangat senang hati mengabarkan bahwa pada tahun 2014 pun mahasiswa program doktoral di UGM Malaysia juga menggunakan data seperti ini. Hanya saja kita memang harus menyuarakan kepada seluruh mahasiswa agar berani mencari data-data yang bersifat online. Data ini, para mahasiswa sekalian, yang kalau ada yang hadir, seandainya kita memberikan satu sistem... Dokter Jadi, sebentar, aku interupsi. Sebentar, Dokter Jadi, sekalian infokan ke Dokter Antun, kita sedang bikin riset radikalisme yang nanti akan di press release, biar Dokter Antun call ke Dokter Pratikno. Ini momennya bagus banget. Nanti sore kita press release nih. Bilang sama beliau, beliau sahabatnya Pratikno loh, bukan main ini. Momennya bagus banget. Nembak begini. Nggak apa-apa, karena kita ilmuwan kan. Kalau ilmuwan kan apa adanya. Ilmuwan kan apa adanya, Jai. Harus begitu dong ngomongnya. Apa adanya. Mohon maaf. Nah, salah satu topik yang sedang kita lakukan kajian adalah tentang alangkah pentingnya bahwa kalau kita bisa mengendalikan paham radikal generasi muda. Jadi kami mau sedang merilis lah satu kajian namanya Indeks Pengendalian Paham Radikal Generasi Muda. Di mana kalau indeks ini bisa terukur dengan baik dan setiap saat reguler 6 bulan sekali dilakukan dan sebagainya, maka ada peta-peta yang kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lah. Nah, pada dasarnya memang riset-riset seperti ini sekarang sudah secara online dengan sistem yang para mahasiswa ngisi paling 5 menit, 10 menit selesai. Dan kalau sudah diisi semua, data itu sekalian langsung bisa di-compile, di-download dari cloud, menggunakan satu sistem yang isinya ada cloud computing lah. Jadi datanya masuk di sana, di-download dalam bentuk gambar, dan itu bisa selesai. Nah, sekarang karena memang luasnya responden yang luar biasa, kami memang baru mengusulkan alangkah baiknya kalau indeks pengendalian paham radikal ini dilakukan pada institusi-institusi pendidikan tertentu, misalnya dari SLTA sampai perguruan tinggi, tiap kampus-kampus sendiri. Nah, jadi nanti akan terukur, akan adalah data yang bisa dibaca dengan baik. Nah, data yang bisa dibaca dengan baik ini memang bukan data personal. Jadi, kalau ada seseorang menilai jelek, kita tidak tahu siapa yang menilai jelek. Jadi kita bisa
ngelaborasi sesuatu dengan baik, dengan cepat, dan itu bisa untuk antisipasi sesuatu yang harusnya kita memang semuanya kendalikan. Dari temuan sementara kami, memang indikasi potensi radikal itu sekitar 10-30% dari komunitas mahasiswa. Yeah. Jumlahnya cukup tinggi sekali. Jadi dalam realitas nggak mungkin pemerintah atau polisi atau tentara jagain, nggak mungkin. Dan ini harus menyadarkan kita semua sebagai warga masyarakat, sebagai warga civil society di tempat-tempat tertentu itu harus merasa ikut bertanggung jawab untuk turut mengendalikannya. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang baik menurut saya. Terima kasih Prof. Anton, terima kasih Dr. Asep sudah diundang bicara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh agile penelitian untuk teman-teman di Unkris, nanti bisa hubungi dia for free. Nanti kita belajar itu gitu. Silahkan moderator, saya kembalikan. Ya. Dari teman-teman mungkin yang lain masih ada yang ditanyakan. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan untuk agile governance ini untuk Indonesia sendiri itu sudah siap atau belum sih Pak untuk menjalankan agile governance ini? Terima kasih. Mungkin dari Bapak Anton atau Bapak Asep boleh langsung dijawab. Saya dulu, nanti Pak Asep yang menyempurnakan. Baik, Pak, baik. Saya kira dengan paparan saya tadi kelihatan sekali bahwa Indonesia belum siap untuk itu. Jadi kita masih sangat butuh perubahan segera, reformasi kultural, macam-macam di dalam birokrasi kita harus segera berubah, governance kita harus segera berubah. Kalau enggak, kita makin ketinggalan. Jadi sejumlah indikator yang saya tunjukkan tadi, kondisi kita sekarang ini relatif terpuruk. Apalagi di masa pandemi, jadi lebih susah lagi ini. Jadi kita nggak bisa berkompetisi dengan baik. Mengapa sampai kapan hari Presiden Joko Widodo marah kepada para pembantunya ketika ada 23 perusahaan besar dari China mau pindah relokasi keluar, tetapi tidak milih Indonesia, padahal potensi Indonesianya besar. Tetapi karena kita tidak mendekati ciri-ciri agile tadi, maka pindah yang lebih agile. Yang lebih agile itu adalah Vietnam. Kita kalah sama mereka. Jadi easy doing business kita kalah, indeks competitiveness kita kalah, macam-macam indikator government effectiveness kita kalah, persepsi korupsi, indeks persepsi korupsi kita kalah. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak milih kita. Oke, terima kasih itu. Silakan Bapak Asep. Oke, Bapak. Itu kira-kira, jadi ada satu kata kunci yang diangkat oleh Pak Dokter tadi. Gini, Pak Dokter Antun bilang satu kata teman-teman harus pelajari. Kita harus siap dengan indeks. Semua harus ada indeksnya. Jadi kita nanti akan terukur. Kita tahu siap atau tidak karena kita punya indeksnya. Paham ya? Nah, indeks itu nanti yang teman-teman bisa bangun dari Unkris sebenarnya. Unkris bisa banyak kok indeks yang belum kita siap. Contoh, orang ngomong radikalisme, udah ada belum indeks radikalisme? Belum ada. Kan coba kalau indeks foreign direct investment sudah ada. Memang policy kita masih fokus di foreign direct investment, sementara karena kita kalau mengandalkan kompetitif murni dari dalam masih berat, kita masih perlu pemain asing di negeri ini. Betul itu, kebijakan yang sangat betul dari eranya Pak Darmin, memang kebijakannya masih di situ terus Pak, masih terus dimain di FDI. Hanya itu aja yang saya lihat kebijakan yang masih dipelihara, dan itu ya sudahlah apa boleh buat karena kita kapasitas lokal masih terbatas kan untuk mengangkat itu. Nah, banyak teman-teman di Unkris nanti bisa kontak aja tuh Dokter Jadi, misalnya mau bikin indeks apa. Itu suatu temuan dari Fakultas Ilmu Administrasi. Bahkan kita nanti bisa kerjasama dengan UNER ya Pak. Untuk bisa bikin insya Allah kolaborasi. Betul. Kolaborasi, harus kolaborasi. Dan karena ternyata nih akarnya kita sama satu perguruan semua. Anak-anak UGM semua.
Lucu juga jadi. Ini kayak aku ketemu Kang Masku ya, aku ya sembah banget lah, orang wani lah aku. Iya, bukan begitu, lebih tua saja. Nggih, boten lah. Boten lah kula dibimbing lah seperti teman-teman karena saya ada ide-ide kreatif yang perlu pengarahan, Prof. Ide-ide kreatif ini apalagi teman-teman muda ini nanti di Unkris. Ini ada Dr. Ade Reza, ada Ucaimid, ada Saifuddin Juhri. Saifuddin Juhri jaringannya itu bagus itu anak. Jaringannya Ya, bagus betul. itu. Saya mau maju yang muda-muda ini diangkat. Ada Dr. Abi. Dr. Abi kreatif banget dia. Itu bisa diangkat semua nanti. Dan kebetulan rektor kita di Unkris yang baru tuh apik, Prof. Itu Dr. Ayupi apik. Ternyata dia muridnya Mbah Juber. Mbah Juber itu juga boleh tuh. Ide-ide kreatifnya banyak tuh. Ya, kita sebenarnya satu linear lah untuk maju. Oke, Pak Moderator, silakan coba pancing lagi teman-teman muda itu untuk nanya yang susah-susah. Yang susah-susah, jangan yang gampang-gampang nanyanya. Ya. Siap, Bapak, siap. Dari teman-teman yang lain, kesempatan. Iya, mahasiswa masa nggak nanya. Dari kualitas pertanyaannya akan kelihatan kualitas IQ-nya. Ini Pak mau nanya. Iya, tanya ayo, cepat. Saya Pak mau izin bertanya. Silakan. Saya Pak izin bertanya. Jadi dari yang tadi saya dengar dari ketidaksiapan Indonesia, terus dalam penerapan agile governance ini di era revolusi, seperti kita tahu kan di Indonesia banyak sekali investor dan perusahaan swasta yang memiliki potensi besar untuk perkembangan agile ini. Menurut Bapak apa sih peranan mereka dan seperti yang kita lihat sekarang, apakah dari perusahaan swasta sendiri memiliki keterbukaan untuk kemajuan perkembangan agile governance ini di Indonesia, Pak? Terima kasih, itu aja, Pak. Baik, bisa langsung dijawab oleh Bapak Antun atau Bapak Asep? Ya, silahkan. Pak Asep dulu aja, kalau mengenai swasta lebih tahu beliau. Baik, Bapak Asep mungkin. Dunia swasta beliau lebih tahu dari saya. Ya, nah coba intinya apa tadi pertanyaannya? Intinya, coba Anda summary-kan intinya. Jadi intinya itu peranan perusahaan swasta dalam perkembangan agile governance, Pak. Ya, memang kalau kita lihat agile itu yang paling responsif, yang paling mudah berkembang itu. Sekarang kalau teman-teman lihat, perhatikan, bank-bank mana yang persaingnya paling hebat di dunia perbankan saat ini. Coba teman-teman klik di BCA. BCA itu sangat responsif. Dia bahkan sekarang menjadi bank terbesar di dunia loh. Bukan hanya di Asia loh. Number 1 loh BCA. Di Asia dulu lah katakan kita lihat. Kenapa? Karena kita lihat dia paling responsif ketika dia menjawab sistem IT-nya. BCA. Nah, kenapa dia bisa lakukan itu? Satu, nah teman-teman nanti harus belajar nih sama Dr. Antun. Bagaimana pengambilan keputusan di private sector sangat berbeda dengan pengambilan keputusan di government sector. Karena stakeholder-nya berbeda. Di private sector yang sangat dominan adalah pemegang saham. Kalau di government itu beda, kalau di public itu beda. Nah, makanya kan kita nanti ini satu mata kuliah tersendiri antara pengambilan keputusan di public sector dan di private sector. Itu mungkin tidak dibahas saat ini ya. Nanti kita akan bahas bagaimana sulitnya pengambilan keputusan di government sector, di public sector untuk public sector. Tapi kalau di private sector, dia bisa sangat cepat. Karena pemegang saham dia bisa mendominasi pengambilan keputusan. Sedangkan di birokrasi agak susah karena ini produk demokrasi, produk sistem politik demokrasi, nggak bisa jalan sendiri kita. Itu jawabannya. Nanti kita kuliah tersendiri ya tentang itu. Nanti minta mata kuliah ini sama Dr. Ucaimid, saya isi nanti nggak apa-apa, kita kolaboratif, kita bisa kolaboratif dengan, ya, dengan UNER, dengan ini ahli-ahli administrasi ya, di sana banyak, Pak. Sosiologinya juga keren UNER itu, dan semua rata-rata. Iya Pak. Paham ya, intinya itu ya. Oke, ada lagi. Paham, Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Pelajari terus, belajar terus, jangan bosen. Ya, terus. Siapa? Moderator, pancing lagi mahasiswa nih, masih banyak waktunya nih. Iya Bapak, siap. Ini mumpung ada kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, masih dibuka.
Yuk. Boleh, Saudara Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik untuk materi webinar kali ini. Saya mau bertanya, Pak. Tadi udah sempat disinggung dibahas yang mana kita sudah mengalami kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Yang saya mau tanya, dengan kemajuan teknologi ini, kira-kira apakah birokrasi kita yang mungkin diisi oleh beberapa orang, bisakah birokrasi kita ini diganti semua dengan teknologi yang mana kalau kita tahu teknologi sendiri ini sangat memudahkan sekali untuk masyarakat. Jadi apakah suatu birokrasi itu bisa diubah ke teknologi semua, Pak? Dan kalaupun bisa, kira-kira ada tidak, Pak, untuk kedepannya dampak negatif dari perubahan itu sendiri? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ini bagiannya Prof. Antun ini. Prof. Antun ini harus. Baik, Bapak Antun boleh dijawab. Kasih Mas Dede, pertanyaan yang bagus. Ini anak kritis yang seperti ini, mahasiswa kritis ya. Apakah bisa semuanya diganti dengan teknologi? Tentu ada batasnya teknologi itu, Mas, karena teknologi itu buatan manusia, belum bisa melebihi yang buat gitu ya. Jadi kalau melebihi yang buat nanti gimana jadinya kan gitu. Memang banyak hal yang bisa digantikan. Anda bisa melihat tulisannya para ahli, banyak sekali orang-orang yang sudah jauh-jauh hari meramalkan nanti profesi apa saja yang akan hilang. Kita awal-awal dulu terhenyak dengan nggak ada lagi penjaga pintu tol. Kemudian macam-macam, banyak sekali yang hilang, nggak ada teller, nggak ada apa, semuanya ditangani oleh teknologi. Tetapi tentu ada batasnya itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari segi realita keadaannya di lapangan tentu tidak mudah melakukan perubahan itu. Karena apa? Ada resistensi. Mulai dari yang paling sederhana. Saya contohkan saja resistensi itu yang paling kampungan gitu ya, paling kampungan. Di masa lalu ketika belum ada teknologi informasi, kalau dari daerah mau melaporkan sesuatu ke pusat, itu mengirim berkasnya dibawa orang, naik kendaraan umum gitu ya, naik pesawat atau apa, nginep di hotel dan seterusnya. Nah, kemudian ketika ada teknologi, itu kemudian sekarang cuma dikirim lewat email misalnya. Ada yang hilang itu, apa yang hilang? Dulu bisa pesan oleh-oleh dan makanan khas dari masing-masing daerah, kemudian nggak ada kan? Kalau dari Jogja apa yang harus diminta, kalau dari Manado apa yang mesti diminta, dan seterusnya. Nah, yang seperti itu tentu ada resistensi. Birokrasi kita itu masih ada yang berpikir kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah, kalau bisa diperlambat, mengapa dipercepat. Itu masih ada yang seperti itu, meskipun itu akan digilas oleh perubahan, tetapi yang resisten-resisten seperti itu ada. Kita juga semua tahu di masa lalu ketika para koruptor yang diambil oleh KPK itu ketika dalam sidang di pengadilan ketahuan. Mengapa mereka seperti itu? Karena ternyata ada loh yang jabatannya itu beli, kalau mau jadi camat itu bayar berapa, kalau mau jadi kepala dinas pendapatan itu bayar berapa, implikasinya kemana-mana. Mau jadi anggota DPRD itu bayar berapa, habis berapa, dan seterusnya. Itu yang implikasinya kemana-mana. Dan kita belum selesai dengan urusan yang seperti itu. Masih panjang itu. Sekarang ini di pemerintahan mau mengurangi jabatan eselon saja, resistensinya juga cukup tinggi. Sampai pemerintah harus membuat jaminan dulu bahwa siapapun yang terkena perubahan itu penghasilannya tidak akan berkurang. Itu jaminan pemerintah misalnya. Itu kan berarti bagaimana mengurangi resistensi seperti itu. Jadi pikiran untuk menggunakan teknologi semaksimal mungkin yang bisa menggantikan manusia itu mungkin bisa dianalisis banyak pos-pos yang bisa diganti. Tetapi resistensi menjadi tidak mudah. Dan kita tahu bahwa perubahan di birokrasi pemerintahan itu tidak mudah lagi karena apa? Karena rekrutmennya itu kita tidak murni merit system. Undang-undang kita memang sudah mengharuskan merit system, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tetapi kenyataannya kita belum merit system.
Itulah sebabnya di daerah kalau musim pilkada seperti ini berebut jadi tim sukses supaya nanti dapat jabatan struktural. Kalau nggak pernah jadi tim sukses nanti nggak kebagian, kan begitu. Jadi semua begitu. Di Jakarta juga semua tahu yang jadi komisaris itu siapa kan gitu kan. Komisaris BUMN itu harus berkeringat dulu, kalau enggak bisa jadi komisaris kan gitu. Ketika pilpres atau ketika apa. Nah itu masalahnya. Jadi ya ada banyak sekali kebijakan yang tidak sinkron, nggak koheren antara kebijakan yang satu dengan yang lain. Undang-undangnya sudah mengamanatkan merit system, tetapi kebijakan yang lain prakteknya berlawanan dengan itu semua. Jadi itu menjadikan tadi Mas Dede bahwa mungkin banyak pos yang bisa digantikan oleh teknologi, tetapi apakah bisa seperti itu? Karena kenyataannya realita politiknya sekarang kita seperti itu. Apalagi kami baru saja mengundang kemarin 2 orang profesor dari Melbourne University, Profesor Freddy Gadis yang alumni UI S1-nya dan Profesor Richard Robinson. Apa kata beliau? Indonesia sekarang ini, ya Indonesia sekarang ini adalah negara dengan sistem politik yang oligarki. Ya. Apa implikasinya oligarki? Silahkan pelajari adik-adik mahasiswa. Oligarki itu seperti apa dan apakah mungkin agile governance diterapkan dalam negara yang oligarki? Itu pertanyaan besar. Bagus itu riset. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, bagus Prof. Antun. Wah, keren. Keren. Mohon izin Bapak, teman-teman sekalian break dulu sebentar karena azan. Oh ya. Mohon izin break dulu sebentar. Enggak, sebenarnya Mas, sebenarnya nggak usah break kalau azan nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau azan nggak usah break. Nggak apa-apa. Gusti Allah itu tidak pernah tidur. Dia tahu. Kan kita yang kita lakukan ini sedang beribadah. Itu loh. Itu agak tesisnya agak keliru. Nanti harus sering-sering dengar Gus Baha itu. Videonya YouTube-nya Gus Baha bagus ya. Iya, Pak. Bagus itu. Nggak apa-apa sebenarnya. Lanjut aja berarti ya. Lanjut aja. Lagi hangat ini teman-teman, biar aja gitu. Buka aja terus, teman-teman silakan bertanya. Iya. Tadi ada Bu Yuni mau bicara kapan tuh? Nanti dulu. Oh iya, mau bicara kapan? Bu Yuni dari Undip ini tentu banyak hal yang bisa di-share ke kita. Leres Pak. Nggih. Bu Yuni dulu itu tanya itu. Boleh dari Bu Yuni mungkin ya, yang ingin disampaikan. Makasih Pak, saya kan monitor dulu ya, beri kecepatan kepada mahasiswa, nanti saya rencana mau belakang saja. Kok diundang dulu ya sudah terpaksa. Enggak, udah kangen. Iya Pak. Ini teman lama ini teman lama kita ini. Ya Pak Asep, terima kasih itu. Saya tadi sambil senyum-senyum Pak saya diajak cuma nertok nih, Undip nggak diajak nih. Ya nanti kita bisa kolaborasi ya Pak. Nggih, ayo leres itu. Ya. Ada dokter jadi tuh, dokter jadi disentuh. Ya, itu bagus nih kita ketemu di forum ini. Ini saya ketemu dengan Pak Dr. Anton. Karena kemarin selama ini kami bekerja sama dengan Kadep sebelumnya ya Pak ya. Iya betul. Nah ini sekarang kita ketemu di sini malahan ya. Alhamdulillah. Terus tadi saya juga tertarik juga dengan yang Pak Jadi tadi. Boleh Pak, jadi kemarin kami ini kok saya tuh diundangnya ya di akhir karena semua kegiatan kami itu ditutup di 30 November Pak. Jadi selama satu tahun itu kemarin kami menyelenggarakan semua workshop, semua pelatihan, semua webinar ini sampai blenger ya Pak. Ditutup di 30. Apa Pak? Nanti kita akan tindak lanjuti. Kebetulan saya ketua Departemen Administrasi Publik di FISIP Undip Bapak. Yang kebetulan juga sama dengan Pak Anton membawai S1, S2 dan S3. Jadi nanti nyambung ya Pak Anton, Pak. Iya, insya Allah Ibu. Nanti bisa. Teman-teman lama semua kalau di Undip. Iya. Koneksinya udah jalan. Betul Pak. Terus tadi ada big data, yang big data kita kemarin juga lakukan banyak sekali itu tentang apa? Pelatihan workshop big data, dengan apa? UGM juga kemarin. Terus tadi yang memang yang saya baru tadi Pak Jadi nanti kita bisa kerjasama, kemudian kita juga perlu juga itu bisa dikembangkan kan ke mahasiswa tuh Pak, itu kan kompetensi bagus yang bisa disampaikan ke mahasiswa. Betul.
Itu sedikit mungkin menambah link dan jaringan ini. Terima kasih Mas Hamid ya. Dengan saya diundang di sini kita ketemu link kerjasama ke depan. Alhamdulillah. Saya tak ini aja Pak, nggak bertanya, sharing aja Pak Dr. Anton berkaitan dengan tadi Agile. Jadi Agile ini memang sangat menarik. Waktu saya kemarin ngadakan juga di tempat kami itu Prof. Sri Suwitri itu Pak Dr. Anton kalau ya. Itu beliau yang sering menyampaikan tentang Agile. Kebetulan dia dulu promotor saya. Nah, berkaitan dengan Agile itu kami juga kemarin melakukan webinar tentang Agile ini, mengundang juga dari Pak Slamet Rosadi. Unsud. Slamet Rosadi, Unsud. Nah, jadi ini nanti kita akan ketemukan, cuma kan masih sepotong-sepotong ya Pak. Nanti insya Allah di tahun depan 2021, karena nanti anggaran baru ya Pak, kita akan gabungkan, ketemukan tentang Agile Government yang yang lebih ini ya Pak, lebih komprehensif. Kemarin kan kita ngadakannya satu-satu kok nampaknya belum. Nah, ini tadi ada tambahan dari materi dari Pak Anton tadi bagus, nanti kita akan kembangkan ke depan. Sehingga saya pribadi yang mungkin tertarik Pak dengan Agile ini, kemudian kan penting juga untuk mahasiswa, bagaimana Agile Government ini nanti bisa kita kembangkan. Syukur ada penelitian mahasiswa yang sekarang kita arahkan ke sana Pak, jadi tidak jadul lagi. Kita pengen ada bimbingan kita yang ambil itu Pak, Agile Government di mana gitu. Namanya belum ada ini. Nah, ini ke depan kita akan arahkan ke sana. Kalau berkenan nanti Pak Asep atau mungkin Pak Anton atau siapapun nanti. Dokter Jadi tuh Bu, disuruh tuh dia dokter Jadi tuh Bu, biar ilmunya nanti, ditularkan. Kita ke depan bisa kolaborasi Ibu. Betul. Amin. Mungkin itu Pak sharing saya. Iya. Nuwun saya kembalikan. Pak Asep kapan ke Semarang? Pak Antun kami Semarang. Kapan-kapan kita undang ya. Ya, mau saya. Siap, udah lama nggak ke sana. Oke. Terima kasih. Ya. Ini kelasnya gede loh. Ya Pak. 75 loh. Kelas ini kelas gede dan mereka memonitor semua. Cuma saya bilang mahasiswa, ayo di-on-kan ininya, videonya sama jangan di-mute. Ayo bicara, ini ada ahli-ahli semua nih. Kalian mahal nih kalau ketemu mereka nih. Ayo cepet nih. Uca ini bagus nih idenya nih. Ayo mahasiswa. Monggo, saya tutup lagi kameranya Pak. Jangan. Malah ngumpet. Saya lagi apa nih? Belum. Tapi ini gua nggak tahu. Sambil makan ini. Siap. Monggo. Ayo moderator, undang tuh teman-teman itu 75 nih kelas hebat loh. Kelas gede loh ini. Ayo teman-teman sekalian. Gini, moderator nanti setelah ikut seminar ini dikasih sertifikat mereka. Mereka dikasih sertifikat biar Pak, pasti. Sertifikat online aja, online aja. Iya. Sudah disiapkan. Siap. Ya, good. Ayo teman-teman. Saya ingin bertanya dong. Ya, siap. Boleh. Saudara Dika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andika Febriantono dari keluarga besar Unkris via Unkris semester 5. Ingin menanyakan manfaat pengguna metode Agile ini kan sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer saja, tetapi pada sisi talent, vendor, serta manajer juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Kemudian mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik dari segi vendor dapat mengurangi pemborosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisien dan pengembangan fitur. Nah, saya ingin bertanya, jika manfaat pengguna metode Agile ini apakah bikin berkembang di dalam sosial, misalkan kayak penduduk yang terpencil dari pelosok merasakan manfaat penggunaan metode Agile tersebut, Pak. Oke. Siapa mau jawab? Kamu nanya ke siapa dulu nih? Boleh. Mau ada 3 nih, ada 4 nih, ada Dokter Jadi, ada Prof. Antun, ada Bu Yuni. Ayo, ini siapa? Yang ahli IT mungkin, karena ini pertanyaan asumsinya ini logika IT. Monggo silakan. Ya, software nih, tentang software. Ayo.
Oke, kalau enggak saya baru baca nih, Prof. Saya baru baca tadi. Silakan, Ya, karena kebetulan istri saya itu bekerja di BCA dan dia tiap hari mengadakan product development. Yang kewalahan memang adalah si pembuat software ini, karena dia harus pengembang software, karena dia harus mengikuti selera pengguna. Betul. Ya, ini memang betul. Pertanyaannya bagus. Nanti apakah di Indonesia ini akan orang-orang di desa itu akan lebih mudah menggunakan ini? Yes, saya yakin iya. Karena dulu ketika Facebook mau nongol juga, itu kan orang nggak tahu caranya bagaimana. Bahkan masuk login ke Facebook aja nggak ngerti kan. Tapi lama-lama karena mereka tersosialisasi akan turut. Nah, nanti ini memang tantangannya bagaimana pengembang software ini terus tiap hari berdiskusi. Nah, tadi saya bilang ada satu profesi, Mas, yang bisa teman-teman Unkris gelutin. Handphone teman-teman ini deh, pegang, liatin terus terang. Terus-terusan, panteng gitu misalnya. Apa sih yang mempermudahkan dalam mengoperasikan handphone misalnya? Itu namanya, expertnya itu dibilang user experience. Harga seorang user experience yang bisa menemukan kalau ini caranya ini lebih mudah, itu mahal bener, dan itu dicari. Coba nanti teman-teman Google, di googling ya, apa sih user experience expertise yang sedang diminati? Contoh sekarang ya, yang paling gampang aja ya. Chef itu dulu tukang masak itu nggak dihargai. Coba sekarang kalian lihat, chef itu waduh, kompetisinya luar biasa. Kalian bisa lihat bagaimana mereka meramu segala macam. Nah, nanti teman-teman ke arah sana mendevelop suatu aplikasi. Nggak usah mendevelop karena kalian tidak dalam keahlian itu. Tapi mungkin nanti memberi saran kepada developer untuk memberi masukan gitu loh. Itu yang saya dapat ketika saya mempelajari karena istri saya kebetulan dia di bagian pengembangan software itu. Saya belajar tiap hari, saya dengerin aja gitu loh. Itu Prof. Jadi saya jelas dari nguping. Betul. Iya, Prof. Nah, itu yang mungkin di birokrasi pemerintahan, di governance sektor publik belum terlalu baik. Memang ada kepala daerah yang sudah berpikir seperti itu. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman semua ke Banyuwangi misalnya, Pak Bupati Aswaranas itu sudah memikirkan itu sampai ke desa, misalnya seperti itu. Tapi belum banyak yang seperti itu. Nah, kita harus mungkin ada yang riset, nulis skripsi, best practice yang terjadi di daerah-daerah yang pionir itu untuk kemudian dibaca oleh banyak orang supaya memberi ide, inspirasi agar daerah lain bisa meniru. Saya kira seperti itu. Karena di Indonesia ini sebenarnya potensinya sangat banyak, tetapi ya yang terjadi masih seperti ini. Jadi belum banyak. Yang seperti Surabaya, kalau Jawa Timur, Surabaya, seperti Banyuwangi itu masih hal langka. Dan tantangan kita juga memang masih ada di sisi lain. Setelah bupati yang bagus, setelah wali kota yang bagus, setelah gubernur bagus, apa ya penggantinya pasti bagus, itu menjadi masalah juga. Habis bagus, kalau penggantinya tidak bagus, rusak semua itu nanti. Waduh, repot. Kalau seperti BCA kan mesti dipilih manajer-manajer yang direksi yang hebat kan, gitu terus-terusan. Tapi kalau sektor publik susah ini mekanisme politik itu menjadikan belum tentu bisa menjamin sustainability itu. Jadi seperti itu. Silahkan, itu menarik. Mahasiswa bisa cari mungkin di Jawa Barat yang hebat di mana, di Sumatera Selatan di mana, kita lakukan penelitian untuk skripsi, mungkin kolaborasi dengan dosennya seperti apa, kita tuliskan, kita publikasikan, nah, itu bisa menjadi inspirasi. Mungkin saya sharing sedikit bisa, Pak silakan, Anton. Ibu. Nah, ini kok jadi mau nggak komentar, mau ngumpet kok nggak bisa ya. Memang kita pancing, Ibu. Memang kita pancing aku ya. Di virtual aja nih gayeng ya Pak. Apalagi nanti kita ketemu ya Pak gayeng. Oh iya, insya Allah Ibu, betul. Amin. Oke, jadi ini sedikit tadi nambah aja apa yang ditanyakan Mbak Rita. Nanti kalau nggak nyambung ya mungkin berkaitan dengan yang disampaikan Pak Anton tadi di Banyuwangi. Saya kebetulan sudah pernah ke sana Pak. Dan kemudian tadi juga ada saya tuh dari pagi sampai ini seminar terus Pak nih tadi. Tapi karena bagus-bagus saya ikut. Berkaitan dengan yang inovasi. Inovasinya yang di Banyuwangi itu kan berkaitan dengan teknologi ya Pak. Betul.
salah satu yang untuk pengembangan atau inovasi pariwisata itu ya Banyuwangi itu. Saya ke sana langsung ketemu dengan Pak Anas tadi, kemudian dia cerita mall ya, mall itu ya Pak, mall pelayanan publik, kemudian inovasi bagaimana bisa tadinya yang Banyuwangi dikatakan sebagai kota santet loh Pak. Sampai saya ke sana jadi setiap toilet itu kok ada tulisannya di sini bebas santet. Saya tanya, kenapa setiap toilet ada tulisan itu? Saya bilang gitu. Ternyata itu Pak, untuk menghilangkan sejarahnya begitu. Ya betul. Kita masyarakat yang datang itu nyaman, itu ternyata itu. Nah kemudian dari sisi apa ini dunia maya, beliau ini saya mengembangkan inovasi berkaitan dengan teknologi ini. Itu kan juga sikap dari Pak Bupati Banyuwangi atau Pak Anas itu yang agile tadi Pak. Dia salah satu ya Kak yang agile, dia punya bagaimana pemerintah itu punya sikap cepat sehingga bagaimana dia bisa menangkap peluang-peluang. Nah itu salah satunya. Dia juga pernah kami undang juga ke FISIP kami untuk bicara tentang inovasi. Nah untuk inovasi yang sampai ke desa-desa itu sebenarnya sudah mulai banyak ditiru Bapak Ibu. Di Purwokerto, di Purwokerto kemarin saya ke seminar nasional itu ada sekolah tinggi komunikasi kalau nggak salah. Dia mendirikan namanya desa digital, Pak. Itu kan tangkapan-tangkapan bagaimana supaya desa itu yang dengan masa pandemi ini tidak terisolir, ya Pak, karena kita terbatas. Nah, sehingga desa itu dibuat suatu desa digital. Nah, itu. Kemudian di tempat saya kemarin, tim pengabdian mahasiswa kami, coba dibuat, saya bilang, dibuat bahwa desa X yang tadinya memang agak terisolir dari sinyal, dibuatlah sehingga mereka tidak kurang informasi ya untuk mengikuti apalagi sekarang pandemi bagaimana belajar begitu itu menjadi salah satu bagaimana sikap perguruan tinggi perguruan tinggi kemudian pemerintah bagaimana swasta itu nanti bisa kita ajak kolaborasi membackup semuanya itu dalam satu rangkaian menyikapi agile governance terutama kita untuk yang pemerintah atau birokrasi yang selama ini memang pelan tapi pasti tapi dipaksa Pak harus jalan. Kalau yang kita alami sendiri yang di lingkungan kampus ya Pak Antun ya. Di lingkungan kampus kan kita kemarin tergopoh-gopoh juga kan. Gimana? Nah, kalau yang dulu UT karena kebetulan saya juga ngajar di UT. Sudah nggak asing bagaimana kita harus virtual. Tapi yang kemarin dosen-dosen yang mungkin tidak pernah untuk online begitu jadi tergopoh-gopoh. Nah, di Maret sampai Juli itu kan kita tergopoh-gopoh. Saya kira tidak hanya di Undip mungkin ya kaget-kaget. Ya. Nah inilah makanya bagaimana sikap kita untuk menghadapi bagaimana kita berlaku agile tadi menyikapi perubahan-perubahan utamanya di masa sekarang. Mungkin itu tambahan dari saya Bapak. Terima kasih. Kembalikan. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terakhir. Saya buka pertanyaan terakhir. Pak, saya Pak mau nanya. Izin bertanya. Mungkin boleh dari Saudara Milza. Silakan. Terima kasih moderator udah diizinin untuk bertanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan yang tadi Bapak-Bapak simpulkan, yang saya dapat tentang agile government kan bentuk tanggap pemerintah dalam menyikapi suatu keadaan kan Pak. Dan di Indonesia sendiri masih problem masalah tentang agile government itu sendiri karena yang tadi dijelasin kayak sistem yang ada di Indonesia sendiri masih kayak terbilang oligark gitu katanya, terus juga kayak penerapan teknologi yang kurang pemerataan. Jika saya bicara jika saya mencari jawaban pasti dengan potensi yang ada dan sumber daya yang ada gitu, baik sumber daya yang bentuknya positif atau negatif yang ada di Indonesia, kira-kira sampai kapan Indonesia bisa menerapkan sistem agile government yang benar-benar baik, tepat, sasaran gitu. Biar masyarakat pun bisa mendapatkan akses dari pemerintah yang benar-benar cepat dan efisien gitu Pak. Kira-kira ada nggak sih bentuk jawaban pasti kira-kira sampai kapan kita bisa menerapkan sistem agile government yang benar-benar ini agile government yang dapat bisa dirasain oleh masyarakat itu sendiri Pak. Terima kasih. Boleh mungkin dari Bapak sekalian boleh langsung dijawab Bapak Antun atau Bapak Asep. Saya mulai nanti biar dilengkapi disempurnakan Pak Asep ya. Mas Mirza ini kelihatan jiwa anak mudanya, pengennya yang cepat
dan kemudian perubahan radikal begitu ya, sempurna begitu. Indonesia pengennya bagus, ya itu mungkin. Tapi nanti ketika Anda sudah mulai dewasa, sudah mulai bekerja, akan tahu realitanya ternyata tidak seperti yang sekarang dipelajari di kampus. Banyak sekali yang harus dihadapi, yang menjadikan tidak bisa sepenuhnya seperti itu. Jadi mungkin, tapi itu hal yang baik. Anak muda idealis itu ada tahapannya, jadi seperti itu. Saya mau menyampaikan bahwa kalau kita ditanya mau seperti apa kapan, itu jawabannya banyak sekali faktornya yang mempengaruhi. Saya ambil contoh misalnya, apakah kalau yang sudah merintis tadi seperti yang sudah saya singgung, kemudian dijabarkan lebih lengkap oleh Bu Tri Yuni dari Undip, misalnya contohnya Pak Bupati Banyuwangi, apakah kemudian beliau diberi kesempatan berkiprah di tempat yang lebih tinggi, lebih luas pengaruhnya, sehingga bisa menerapkan, memperluas bidang terapan dari pengalamannya itu. Tetapi ataukah yang di atas tadi mekanismenya karena semata-mata pertimbangan politik ketika merekrut pejabat, itu akan mempengaruhi itu. Kalau misalnya rekrut pejabat kan tentu pimpinan-pimpinan tinggi itu sangat menentukan. Kalau pimpinan-pimpinan tinggi itu direkrut berdasarkan prestasi-prestasi, sudah terbukti kapasitasnya, sudah terbukti integritasnya, prestasinya banyak, tidak pernah korupsi, nah itu mungkin bisa diharapkan seperti itu, akan makin cepat. Tetapi kalau di sisi lain kemudian banyak pejabat yang menentukan di level atas, direkrut tanpa mempertimbangkan itu, prestasinya apa kemarin nggak tahu, tapi cuman karena berkontribusi secara politik, ketika pilkada, ketika pilpres, nah itu akan menjadi masalah nanti kalau seperti itu. Itu dari satu sisi saja, seperti itu. Dan kemudian juga di pihak yang lain, saya contohkan Mas, sekarang anak-anak muda seperti Mas Mirza ini, Anda mungkin bisa memetakan, di Republik ini, anak-anak terpandai dari program studi terbaik, perguruan tinggi terbaik, itu larinya kemana? Apakah birokrasi pemerintahan kita sudah menjadi tujuan utama mereka? Atau jangan-jangan yang jadi pegawai negeri itu orang nomor sekian, yang terbaik semuanya masih orientasinya ke multinational corporation. Kalaupun mau ke sektor publik, ya milihnya ke Bank Indonesia, milihnya ke OJK, tidak mau milih ke setidak-tidaknya BUMN yang besar lah. Apa ada yang mau misalnya lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik ngelamar di sebuah kabupaten yang terpencil gitu? Apa ya ada yang mau? Mekanisme birokrasi pemerintahan kita sudah memungkinkan itu atau belum? Nah, seperti itu. Jadi itu banyak sekali tantangan, itu kalau dipetakan banyak sekali yang bisa mempengaruhi mengapa itu tidak segera terwujud. Kalau hal-hal yang kita kondisikan tadi, seperti juga yang sudah saya tulis di PowerPoint saya, itu bisa dikondisikan, ya memang mungkin lebih cepat akan terwujud. Tetapi kalau yang saya tulis dan saya tambahkan, saya jelaskan ini, tidak bisa dikondisikan, yang terjadi justru sebaliknya, banyak kebijakan-kebijakan strategis yang tidak koheren satu sama lain, kontradiktif satu sama lain, oh ya nanti tidak akan makin lama yang terjadi. Karena tadi juga sudah saya singgung, yang terjadi sekarang ini pun time lag proses perumusan kebijakan itu masih panjang, karena belum menggunakan metode yang tadi, policy analytics. Kalau sudah menggunakan policy analytics ya tentu lebih cepat. Mungkin teman-teman di Jakarta bisa melihat sekarang, kita itu sebenarnya malu harusnya, karena sejumlah negara maju itu sampai membantu Indonesia ngajari bagaimana membuat kebijakan publik yang berbasis pada evidence, dengan program yang namanya Knowledge Sector Initiative yang ngantor di Bappenas itu. Itu mestinya malu, karena kenapa kita tidak bisa belajar sendiri, kenapa harus dibantu oleh sejumlah negara maju. Padahal kalau dalam perspektif ekonomi politik kan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Kalau negara-negara maju membantu itu mesti dibalik itu ada sesuatu. Kan seperti itu. Nah, silakan di dalam lebih lanjut. Silakan. Terima kasih.
Bagus itu, Mas. Boleh saya tambahkan sedikit ya? Silakan, Silakan Pak, silakan Pak. Ya, itu udah sangat komprehensif dan itu kenyataan di lapangan yang disampaikan oleh Prof. Antun. Jadi nanti memang dengan Pak suka tidak suka, mau tidak mau, dengan adanya agile metodologi yang menerapkan teknologi ini, semua akan menjadi lebih transparan dan lebih terbuka. Contohnya aja kita lihat betapa Amerika sangat takut tempo hari dengan kehadiran Huawei. Itu kan memaksa perilaku semua orang menjadi sangat terbuka dengan adanya kehadiran teknologi ini. Nah, cuma persoalannya nanti, saya tanya kan, tadi di awal perkuliahan saya bilang, peradaban ini akan ditantang oleh teknologi. Arahnya nanti kita akan kemana? Kalau semua, bahkan semua nanti tidak perlu lagi, semua sudah under surveillance semua. Kalian mau kemana udah terbaca semua. Nah, ini persoalannya. Kita akan masih masuk ke sana. Dan suka tidak suka ketika nanti kita nggak usah beli pulsa, nggak usah beli apa, semua udah teknologi sudah on place ya. Ini memang para para pengembang software terus bekerja. Memang kita ilmu administrasi nih, teman-teman juga birokrat, ini sebenarnya jadi follower aja. Kalau dulu teknologi itu jadi enabler, sekarang teknologi itu bukan enabler lagi, tapi sudah bisa menentukan dia. Betul. Kita sebenarnya menjadi follower dari teknologi, suka tidak suka nih. Agak bahaya nih. Ya. Iya, ini agak bahaya nih. Karena transisi ilmu administrasi ini benar-benar musuh utamanya saat ini ya, bukan musuh utamanya, challenging utamanya itu ya ini dari teman-teman di IT. Ya. Jadi kalau saya melihat the future pasti akan ke arah sana. Cuman dampaknya terhadap peradaban kemanusiaan ini apa? Ini yang ilmu humaniora perlu sedikit bekerja lebih banyak untuk mungkin ikut mengerem atau gimana saya nggak ngerti. Belum bisa saya rumuskan juga nih teman-teman di ilmu humaniora ini akan berperan seperti apa, karena orang akan lebih menghargai yang efektif, efisien. Namanya juga agile. Agile itu tangkas terengginas gitu loh. Ya, terengginas. Ya, tangkas terengginas dia. Nah, itu. Mari kita teman-teman di Civitas Akademika berpikir ke arah situ. Oke, moderator. Saya itu aja nih. Kekhawatiran saya juga bingung ngelihat ke depannya gitu. Jujur aja. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Mungkin karena waktu sesi pertanyaan saya tutup. Terima kasih sebelum moderator. Tanya dulu, ya, teman-teman masih mau buka, lanjut nggak? Kalau mereka masih semangat, jangan ditutup dulu. Kasihan. Karena kita, iya dong, jangan gitu. Kasihan, tanya dulu. Tanya dulu. Dari teman-teman masih ada yang ditanyakan? Masih ada Prof. Antun, Bu Yuni itu tokoh-tokoh yang harus ditanya tuh mereka tuh. Betul, sayang kalau ini disia-siakan. Ya, betul, Pak. Kang Asep lagi hot ini. Tuh, ayo. Tanya tuh Dokter Reza. Wah, Dokter UI ini harus ngomong. Ada. Ada tuh Dokter Reza, suaranya saya dengar tadi tuh, ngilang lagi dia. Saya partisipan Kang Asep. Tapi kalau boleh saya mau ikut urun rembuk terhadap pernyataan Kang Asep yang terakhir tadi menarik. Kalau boleh moderator. Boleh nggak? Boleh, silakan Bapak Ade. Terima kasih yang saya hormati Kang Asep, Prof. Antun, Bu Yuni, saya kira beliau dosen saya di Undip dulu ya. Meski saya belum sempat diajar, tapi saya kira ada hal-hal menarik yang didiskusikan pada sore hari ini. Yang pertama, saya tidak ingin menyampaikan pandangan, tetapi saya ingin menyampaikan apa yang telah dirilis oleh satu lembaga pemeringkat internasional dalam title yang berjudul Artificial Intelligence Readiness Index yang dirilis tahun 2019. Saya kira sedikit banyak ini bisa menjadi konsideran bagi kita untuk melihat sejauh mana kesiapan kita di dalam mengadaptasi konsep agile government ya. Jadi konsep agile government kan saya kira menempatkan teknologi sebagai satu faktor yang deterministik dalam kerangka meningkatkan kapasitas responsif pemerintah terhadap beragam perubahan dan public demanding yang cukup besar sekarang.
Jadi Artificial Intelligence Readiness Index itu kita ditempatkan pada posisi sekitar 57 dari sekitar 198 negara. Yang pertama itu Singapura, disusul oleh negara-negara Eropa Barat, Skandinavia. Terus kemudian kalau Asia itu ya Jepang, Korea Selatan ya. Di Asia Tenggara kita cukup moderat ya, agak beriringan dengan Malaysia, Thailand dan Filipina ya. Filipina. Dari posisi 57 itu paling tidak memberikan satu gambaran pada kita bahwa sebetulnya kita ya cukup moderat posisinya, tidak terlalu maju dan juga tidak ketinggalan amat lah. Kalau kemudian kita mengadaptasi konsep agile governance ya, terutama pada konteks teknologi driven tadi, dalam kerangka merespon perubahan-perubahan di masyarakat dan berkembangnya tuntutan-tuntutan masyarakat. Saya kira ini cukup menjanjikan meski tidak secepat yang kita harapkan, dan situasi pandemi sebetulnya bisa menjadi salah satu referensi baru bagi kita untuk melihat posisi yang sesungguhnya dalam realitas kapasitas responsif pemerintah menghadapi situasi disrupsi akibat pandemi ini seperti apa. Sektor pendidikan misalkan ternyata agile governance ini tidak bisa dijalankan oleh pemerintah sendirian, mesti terjadi kolaborasi antara private sector dan public sector sebagaimana disampaikan Kang Asep. Yang kedua, tadi Kang Asep juga menyampaikan tentang bagaimana sih masa depan kita. Saya ingin ikut berurun rembuk terkait dengan masa depan pemerintahan, the future of government ya. Jadi ada satu penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Eropa Barat. Mereka membuat satu simulasi tentang masa depan pemerintahan, ya, dan ditemukan 4 model masa depan pemerintahan. Pertama, apa yang disebut sebagai do it yourself governance. Ya, keren. Ke depan itu karena masyarakat semakin berkembang, kapasitasnya juga berkembang untuk mengurus kepentingannya sendiri, maka fungsi-fungsi pemerintahan ini akan tersubstitusi oleh pengembangan kapasitas masyarakat. Jadi pemerintah akan jadi semakin minimalis. Betul, ya. betul. Kalau kita nunggu pemerintah lama, kita selesaikan sendiri, kenapa? Jadi ini tantangan bagi eksistensi pemerintahan sebetulnya. Yang kedua, apa yang disebut sebagai digital giant companies. Ya. Jadi ini satu situasi di mana fungsi-fungsi pemerintahan tersubstitusi oleh keberadaan raksasa-raksasa teknologi dan mengambil layanan-layanan elementer yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah. Contoh sederhana begini, rekan-rekan sekalian. Bisa saja coba kita bayangkan, atau mungkin kita sandingkan, hebat lebih komprehensif data yang dimiliki Facebook dan Google atau Dukcapil misalkan. Iya, betul. Ini harus dikasih kuliah ini nih. Ya, jadi Prof. Ade, harus mahasiswa dikasih kuliah ini nih. Betul, betul. Wah, kalau itu mesti sowan dulu sama Kang Asep. Wah, ngaco. Terus lanjut. Jadi, bisa kita bayangkan bagaimana private sector mensubstitusi fungsi-fungsi elementer pemerintah ya dengan raksasa-raksasa teknologi. Jadi Google memberikan layanan kesehatan, layanan data base kependudukan, macam-macam semua. Jadi bisa dibayangkan fungsi pemerintahan akan tereliminasi. Yang ketiga, skenario yang dirumuskan adalah apa yang disebut sebagai regulatokrasi. Jadi ini satu kapasitas defensif dari pemerintah menghadapi perubahan masyarakat dan public demanding yang semakin meningkat kapasitasnya, dengan memilih fungsi utama adalah memproduksi aturan-aturan. Ya. Jadi cakupan terlibat secara praktis akan dikurangi, tetapi kapasitas regulatifnya akan semakin besar. Jadi dia akan memproduksi aturan-aturan yang sangat luar biasa banyaknya. Tetapi sebagaimana kita lihat pengalaman selama ini, fungsi pemerintah sebagai regulator terkadang juga menimbulkan dampak berupa patologi birokrasi. Karena apa? Bersamaan dengan itu muncul birokrasi baru bidang urusan anggaran dan lain sebagainya yang akhirnya justru menjadi beban bagi masyarakat. Dan yang terakhir, skenario-nya adalah apa yang disebut sebagai collaborative governance. Ya, bahwa perkembangan masyarakat yang semakin luar biasa ini memaksa pemerintah untuk bekerja sama. Ya, harus ada sinergi antara public sector dan private sector. Ya. Mentransformasikan konsep agility di private sector mudah, berbeda dengan tadi yang disampaikan public sector seperti government organization. Karena
karakter organisasi birokrasi itu ya rigid, kaku dan baku, terus berdasar dia tidak punya sumber daya tetapi manfaatkan sumber daya publik sehingga tidak menghasilkan uang, justru menghabiskan uang dan sebagainya. Orientasinya adalah aturan presisi, sementara private sector yang penting adalah output, kepuasan publik, terus kemudian efisiensi dan sebagainya. Tentu transformasi konsep agility ini tidak akan sama cepat, tetapi kita bisa mendorong terjadinya satu hubungan yang kolaboratif antara public sector dan private sector. Contoh sederhana soal isu pendidikan, tadi sambil ditol Kang Asep, Prof. Antun, Bu Yuni, saya mendengar iklan tentang BRI yang menyelenggarakan platform layanan pembelajaran jarak jauh bagi institusi-institusi yang bekerja sama dengan BRI. Jadi bisa dibayangkan, inilah sebagai kolaboratif government dalam kerangka merespon perubahan masyarakat dan public demanding tadi, permintaan masyarakat yang semakin luas untuk bisa mendapat layanan terbaik di tengah situasi-situasi disrupsi di era pandemi seperti ini. Jadi saya kira itu urun rembuk sederhana saya, para senior dan para suhu saya ya. Keren. Saya bukan background-nya administrasi publik, tetapi background saya ilmu politik. Tapi soal administrasi saya belajar dari Kang Asep, ini mentor saya ini ya. Enak aja lu. Demikian Kang, saya melaporkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, ini harus sering-sering kuliah kayak gini nih. Moderator bilang sama fakultas tuh. Siap Bapak. Oke, lanjut. Buka lagi tuh pertanyaan yang banyak tuh, Kang. Cepat moderator, kesian nih teman-teman harus. Masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kalau harus. Tidak, diskusi kali ini mungkin cukup. Masih ada, teman-teman? Udah teriak tutup aja tuh anak. Pertanyaannya dikirim via WA. Dikumpulin sama Pak Ucaimet Kaprodi. Bagus nih. Terima kasih loh, ini ada Pak Antun, Bu Yuni, Kang Ade. Waduh, mantep webinarnya, mantep ini saat ini nih. Bagus. Alhamdulillah. Besok kapan-kapan tak undang ya semuanya ya Bapak Ibu. Setuju. Wah, asik Bu. Tapi kuliah bebas gini ya Bu. Ini enak model di Amerika Bu. Model di Amerika. Siap. Ya Pak. Sudah tidak ada yang ingin bertanya? Mana? Mungkin karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupkan kali Pak ya buat diskusi pada hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Antun, Bapak Asep, terima kasih banyak Bapak Ade Reza, dan Ibu Triyuni, Ibu Triyuni dan Bapak Jadi tadi yang sudah menyampaikan. Tak lupa juga terima kasih kepada Pak Ucaimit yang telah menyelenggarakan kelas ini. Terima kasih banyak. Akhir kata izinkan saya membacakan kesimpulan pada hari ini. Kebijakan yang inovatif memerlukan prakondisi seperti sumber daya manusia yang berkualitas. Konsep agile memberi paradigma birokrasi yang baru. Dengan adanya agile governance mendorong agar birokrasi publik bekerja lebih strategis ke depannya. Akhir kata, saya Jeremy Renaldi, moderator pada hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pantun, pamit pantun Bu Yuni. Terima kasih, sampai ketemu. Salam. Terima kasih kepada moderator sudah membawakan webinar dengan baik. Demikian acara webinar yang bertema penerapan e-governance dalam menghadapi tantangan di era revolusi 4.0 pada hari ini. Kami atas nama panitia webinar mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Publik via Unpis serta para pembicara webinar siang hari ini dan kepada rekan-rekan diskusi online yang telah bersedia berpartisipasi pada acara webinar siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan
Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara webinar memohon maaf apabila ada sifat maupun tutur kata yang berkurang di hati semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Dan mungkin Sama-sama, yuk. Sampai ketemu ya, Pak Anton. Iya, Bu. Sampai ketemu. Bisa di on Meeting ya. Assalamualaikum. Salam. Mungkin sekarang memasuki sesi foto dulu ya, Bu. Mau difoto dulu, iya. Bisa. Monggo difoto dulu. Lagi. Teman-teman kameranya. Lembaga kemahasiswaan siapa? 1, 2, 3. Sudah. Lagi Pak. Sekali lagi ya Pak, Bu. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, Pak Antum. Iya, sama-sama. Mohon izin, Liv. Assalamualaikum. Salam. Pak Ade Reza, Hayati. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan Pak. Oke.